Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 7 Mei 2024, saya akan menyampaikan satu rahasia besar yang terungkap lewat pembukaan rahasia Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, di mana di sana ada seorang perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudara, dan dari rahasia itu saya akan menyampaikan, membeberkan satu rahasia yang saya beri judul skema waktu jam besar Tuhan Yesus Kristus menurut Wahyu pasal 12 ayat 1. Saudara, dahulu kita sudah mengenal peta zaman yang ditulis, disusun, ditemukan oleh W.H.O. Wheeler dan membagi di dalam tiga periode, yaitu zaman Bapa, kemudian zaman Putra, dan zaman Roh Kudus, atau zaman matahari, zaman rembulan, kemudian zaman bintang. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat rahasia Wahyu pasal 12 ayat 1 ini kita akan menelaah menjadi satu gulungan waktu yang besar dari awal zaman, dari Nabi Adam sampai dengan nanti berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai itu seperti halnya satu jam besar Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di mana juga sudah dinubuatkan, itu merupakan penggenapan dari firman Tuhan mengenai penciptaan langit dan bumi yang diciptakan di dalam 7 hari, di mana satu hari itu menunjuk kepada 1000 tahun. Saudaraku, nah 7000 tahun ini akan kita gulung, saudaraku, akan kita pisahkan, bukan berdasarkan matahari, bulan, dan bintang seperti apa yang disampaikan oleh W.H.O. Wheeler, oleh pendahulu kita, tetapi ini berdasarkan oleh kaidah siang dan malam. Karena kitab Kejadian sendiri membagi setiap hari penciptaan itu di dalam siang dan malam. Nah, saudaraku, maka 7000 tahun itu ternyata yang paling tepat, dan nanti ini terungkap di akhir zaman secara sempurna di Wahyu pasal 12. Ternyata, saudaraku, 7000 tahun itu terbagi menjadi dua, yaitu zaman siang. Saudaraku, di sini yang saya tunjuk, ini ada gambar matahari. Saudaraku, ini zaman siang, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 18 petang. Ini zaman siang. Yang berkuasa siapa di zaman siang itu? Tentunya adalah Allah Bapa. Kemudian Allah Bapa menurunkan apa untuk membimbing umatnya, saudaraku? Nah, ini Allah Bapa menurunkan satu petunjuk yang kita kenal dengan kitab-kitab perjanjian lama. Kemudian, saudaraku, setelah Allah Bapa itu berdiam, setelah zaman Maleaki, itu ibarat matahari ini tenggelam, saudaraku. Di sini matahari tenggelam. Kemudian amanat terang itu, saudaraku, selanjutnya diserahkan kepada sang rembulan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, di sini makanya ada gambar lingkaran kecil ini yang menggambarkan rembulan. Kemudian juga setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kemudian ada pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka juga Roh Kudus memegang amanat terang. Jadi di 3500 tahun yang kedua, ini yang mengambil alih posisi terang adalah rembulan dan bintang-bintang. Nah, ini saya gambar di sini, saudaraku. Di sini ada zaman malam, rembulan dan bintang ini yang menguasai zaman malam, saudaraku. Kemudian, saudaraku, munculnya rembulan
itu merupakan simbol dari lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Kemudian munculnya bintang-bintang itu sesaat, bahkan beriringan. Itu saat Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Saudaraku, kemudian setelah itu zaman gereja. Itulah yang disebut sebagai hari sudah jauh malam. Kemudian Tuhan Yesus datang yang kedua, itu nanti posisinya di sini, saudaraku. Ya, saudaraku, di sini. Kalau di dalam jam besar Tuhan Yesus Kristus ini sekitar jam 2 dan 3 malam. Oleh karena itu kalau orang Jawa bermimpi di antara jam 2 sampai jam 3 malam, ini namanya mimpi puspo tajem atau mimpi yang membawa makna. Kemudian kerajaan 1000 tahun damai ini adalah setelah Tuhan Yesus Kristus datang. Ini mengambil 1000 tahun yang terakhir dari ke-7 tahun, ke-7.000 tahun yang sudah direncanakan Tuhan untuk digelar di muka bumi ini. Saudara, dengan menyampaikan skema waktu jam besar Tuhan Yesus Kristus menurut Wahyu pasal 12 ayat 1, ini bukan berarti saya memberitahu kepada saudara mengenai hura dan hemera atau waktu dan saat. Saya tidak akan memberitahukan hal itu. Saya juga tidak akan memberitahukan mengenai kapan tanggalnya, kapan jamnya, kapan bulannya, kapan tahunnya Tuhan Yesus Kristus datang. Catat ini baik-baik, saudaraku. Tetapi dengan pembukaan rahasia Wahyu pasal 12 ayat 1 tentang skema waktu jam besar Tuhan Yesus Kristus, ini saya memberitahu saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah teramat dekat dan kita harus bersiap siaga menjadi laksana wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudara, sebagai ayat permulaan, kita akan membaca kitab Kejadian. Kitab Kejadian, ya, saudaraku, ini skema ini bisa juga dibuat menjadi skema datar. Saya akan perlihatkan pada saudara. Nah, ini kalau menjadi skema datar jadinya seperti ini. Jadi, penciptaan langit dan bumi itu dibatasi oleh Tuhan dengan istilah pagi dan petang. Jadilah petang, jadilah pagi. Kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1. Sebentar, Kejadian pasal 1. Ya, dibacakan Pak Nendra, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5 dulu. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Iya, Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Tuhan Yahweh Allah pencipta langit dan bumi menciptakan langit bumi seisinya. Diteruskan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, terus? Bumi belum berbentuk dan kosong. Iya, terus? Gelap gulita menutupi samudra raya. Iya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Terus? Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Terus? Jadilah petang dan jadilah pagi. Amin. Itulah hari pertama. Iya, hari pertama itu diakhiri dengan istilah jadilah petang dan jadilah pagi. Ya, saudaraku, jadi sebelum alam raya ini diciptakan, itu rupanya, saudaraku, Tuhan sudah menciptakan istilah petang dan pagi, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pembagian menurut siang dan malam, menurut pagi dan petang, ini adalah pembagian menurut kitab Kejadian ini. Saudaraku, jadi yang benar, yang lebih sempurna, lebih detail,
itu ternyata pembagian 7.000 tahun itu dibagi atas asas pagi dan petang, atas asas siang dan malam, di mana zaman siang itu memakan waktu 3.500 tahun, dan zaman malam itu memakan waktu juga 3.500 tahun. Dilanjutkan, Pak Nindra. Ayat yang ke-8 sekarang. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Iya, jadilah petang, jadilah pagi. Jadi semua penciptaan dari hari ke-1 sampai hari ke-7, ini dari sini sampai ke sini, itu ditandai dengan batasan petang dan pagi, saudaraku. Artinya nanti ketika kita membagi 7.000 tahun yang digelar oleh Tuhan, yang direncanakan oleh Tuhan untuk seluruh penjuru bumi ini, nanti juga dibagi atas dua asas, yaitu atas asas petang dan pagi, atas adanya siang dan adanya malam, di mana pada zaman siang ini, saudaraku, ini Bapa Yahweh menurunkan kepada umatnya satu bimbingan yang wujudnya kitab Perjanjian Lama. Di dalamnya ada kitab Kejadian sampai dengan Maleaki. Itu di sini, saudaraku. Jadi di sini zaman siang, pagi sampai petang. Saudaraku, ini waktunya berapa? 3.500 tahun. Ini Bapa yang berkuasa. Saudaraku, oleh karena di sana aturannya, saudaraku, sebab itu aturannya keras seperti bapak yang mendidik anaknya. Kalau salah ya ditegur. Kalau ada orang berdosa langsung dihukum waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan kembali kepada skema secara jam besar, skema waktu jam besar Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat, saudaraku. Ya, kita ulang, ini ada sedikit error. Ya, kita akan melihat ini skema waktu jam besar Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat pagi. Jam 6 ini, saudaraku. Ini ketika zaman Adam dan Hawa. Saudara kemudian melihat naik ini jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi. Nah, di sini ada, saudaraku, kalau saudara melihat dalam peta ini ada Henokh yang diangkat. Pengutusan Henokh itu di sini. Di 3017 sebelum Masehi. Ini pengutusan Henokh. Ini nanti digenapi di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Sebagai orang yang diutus pada jam 9 pagi. Perhatikan baik-baik. Ini rahasia besar, saudaraku. Kemudian, setelah jam 9, saudaraku, jam 10, jam 11, kemudian jam 12. Saudaraku, nanti itu pada Matius pasal 20, itu ada hamba yang diutus pada jam 12 siang. Kalau di sini yang diutus pada jam 12 siang itu adalah Noh. Saudaraku, ini diutus 2348 sebelum Masehi. Ini zaman siang. Kemudian diutus lagi Abraham, ini 2000 tahun sebelum Masehi. Ini sekitar, ya, saudaraku, ini zaman siang, saudaraku. Kemudian Musa itu diutus pada 1491 sebelum Masehi. Ini zaman siang juga, saudaraku. Saudara nanti akan melihat ketika kita membaca di Injil Matius, nanti kita akan melihat nubuatan-nubuatan ini. Kemudian Elia itu diutus antara, kalau di hari besar Tuhan Yesus Kristus, itu antara jam 16 dan 17. Ini Elia. Ini diutus jam
tahun 896 sebelum Masehi. Saudaraku, kemudian sesudah itu, saudaraku, beberapa saat kemudian memasuki zaman petang, kitab Nabi Maleakhi, di mana di sana Tuhan berdiam, tidak berbicara. Matahari ini ibarat tenggelam, saudaraku di sini. Tuhan tidak mau berbicara lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saudaraku, setelah mulai malam, maka sang putra atau sang rembulan itu nampak. Saudaraku, itulah Tuhan Yesus Kristus yang kalau di dalam skema yang saya bikin ini, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus itu datang pertama antara jam 19 dan 20 malam, ya. Saudaraku, petang, bukan malam, ini masih petang, saudaraku, jam 19 sampai jam 20. Kemudian sesudah Tuhan Yesus Kristus mati, kemudian bangkit, kemudian Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Saudaraku, ini adalah bintang-bintang. Jadi ketika malam hari 3500 tahun yang kedua, ini yang berkuasa atas langit dan bumi adalah rembulan dan bintang-bintang. Saudaraku, kita bisa lihat di sini ya. Jadi 3500 tahun pertama ini disebut sebagai zaman siang, di mana di sana Bapa berkuasa penuh. Di sana Bapa memberikan bimbingan kepada umatnya di dalam bentuk didikan-didikan keras yang wujudnya adalah melalui kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi. Kemudian di sini di zaman petang, malam sampai pagi, ini yang berkuasa adalah rembulan dan bintang-bintang. Yang berkuasa adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Sang Putra dan Roh Kudus. Saudaraku, nah, Allah Sang Putra ini menurunkan bimbingan kepada umatnya. Wujudnya apa, saudaraku? Wujudnya 4 Injil. Jadi 4 Injil ini, saudaraku, merupakan sabdanya Tuhan Yesus Kristus, ya, saudaraku. 4 Injil itu sabdanya Tuhan Yesus Kristus. Itu cahaya sang rembulan. Kemudian, saudaraku, selain 4 Injil, tentunya ada Kisah Rasul sampai Wahyu. Itu karya Allah Roh Kudus melalui para rasul, saudaraku. Ini pekerjaan bintang-bintang, saudaraku. Nah, 4 Injil maupun Kisah Rasul sampai dengan Wahyu, atau yang kita kenal dengan Perjanjian Baru, itu merupakan penuntun bagi gereja Tuhan sampai dengan saat kedatangannya, bahkan menunjukkan banyak hal sampai dengan zaman kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada zaman gereja, ya saudaraku. Setelah Tuhan Yesus diutus yang laksana rembulan yang muncul di waktu malam, kemudian Roh Kudus dicurahkan yang laksana bintang-bintang yang bercahaya mulai berkedip-kedip ketika malam tiba. Saudaraku, ini zaman malam, saudaraku, zaman gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu rahasia yang sangat luar biasa sekali. Sekarang kita akan membaca Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Ayo dibacakan, Pak Nendra. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Iya. Terus? Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Iya, ini jam 6 ini. Dilanjut. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ya, Kira-kira pukul 9 pagi,
ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Iya, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Kemudian ayat 4, Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. amin. Ini hamba yang diutus jam 9 pagi itu ternyata Henokh. Saudaraku, di sini Henokh. Kalau secara tahunnya ini adalah 3017 sebelum Masehi. Itu bertepatan kalau di dalam jam besar Tuhan Yesus Kristus itu jam 9 pagi. Ayat yang kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ya, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, saudaraku. Nah, ini di sana ada Noh yang pukul 12 itu, saudaraku. Itu kalau tahunnya adalah 2348 sebelum Masehi. Kemudian pukul 3 petang, ini Musa, saudaraku. Kalau menurut tahunnya ini adalah 1491 sebelum Masehi. Jadi diulangi lagi ayat yang ke-5 tadi. Kira-kira pukul 12 Ya, pukul 12 dan terus, pukul 3 petang, dan pukul 3 petang. ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Iya, jadi Noh dan Musa itu hamba yang diutus pukul 12 dan pukul 3 petang. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Jadi ini kurang lebihnya. Ayat sendiri juga ini mengatakan kurang lebihnya atau kira-kira. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-6 dibaca Pak Nindra ini. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Amin, saudaraku. Kemudian hamba yang diutus sekitar pukul 5 petang, ini ternyata Elia, saudaraku. Jadi ini rahasia Matius pasal 20 ini terpecahkan, saudaraku. Hamba yang diutus pada jam 9 pagi, hamba yang diutus pada jam 12 siang, hamba yang diutus pada jam 3 petang, itu Musa. Kemudian hamba yang diutus pada jam 5, di sini dikatakan tadi jam 5 ya Pak Nindra ya. Coba dibaca lagi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ya, jadi ini Elia, ini hamba yang diutus kira-kira jam 5 petang. Saudaraku, jadi ini kita terbuka, saudaraku, mengenai rahasia hari besar dari Tuhan kita yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini hari besar Tuhan Yesus Kristus yang dahulu dinubuatkan lewat 7 hari penciptaannya, dan ternyata yang paling tepat itu dibagi 2, bukan dibagi 3, saudaraku. Karena hari penciptaan itu dibatasi oleh pagi dan petang. Saudaraku, kalau dibatasi oleh pagi dan petang, itu artinya hari penciptaan itu didasarkan atas siang dan malam, bukan atas dasar matahari, bulan, dan bintang yang kemudian dijabarkan menjadi 2000 tahun pertama, 2000 tahun kedua, 2000 tahun yang ketiga. Nah, itu pun saya tidak menuduh salah, tetapi belum disempurnakan. Nah, dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 ini, lewat terang tabernakel dan Wahyu 12 ayat 1, kita menjadi ngerti bahwa ternyata 7000 tahun itu yang paling tepat adalah dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu zaman siang di mana Bapa berkuasa, dan zaman malam di mana
Tuhan Yesus dan Roh Kudus atau rembulan dan bintang-bintang berkuasa. Yuk dilanjut ayat selanjutnya. Ayat 8. Ya. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, Ya. panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ya, jadi yang masuk terakhir dan yang terdahulu ini bayarnya podo, saudaraku. Terus? Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Terus? Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Terus? Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Nah, ini bukan berarti Henokh itu orang yang bersungut-sungut atau Noh itu orang yang bersungut-sungut. Tidak ya, ini sekedar penyingkapan bahwa hamba-hamba yang diutus pada jam-jam itu, saudaraku, itu ada. Saudaraku, itu bukan berarti Henokh, Noh, Abraham itu orang yang bersungut-sungut. Bukan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan bijaksana. Lanjut. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Amin. Jadi Elia yang diutus pukul 5 sore tadi, saudaraku, ini dikatakan Elia cuma bekerja 1 jam kok upahnya kok sama. Saudaraku, Henokh dan Elia itu padahal sama, saudaraku. Memang nanti Alkitab mencatat bahwa Henokh itu diangkat hidup-hidup, Elia juga diangkat hidup-hidup, saudaraku. Lah upahnya kok bisa sama begitu, saudaraku? Nah, ini satu rahasia besar yang ke depan mesti dipelajari, mesti dikembangkan oleh para pakar teologi, bahkan orang-orang yang rindu untuk mengerti pembukaan rahasia firman. Ini harus dibuka lebih detail lagi. Ya, dilanjut ayatnya. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Ya. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Iya, jadi saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang adil, baik kepada Henokh, kepada Noh, kepada Abraham, kepada Musa, dan Elia. Saudaraku, jadi adil Tuhan itu. Dan terus? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Terus? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Terus? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Saudaraku, jadi di sini di dalam Matius pasal 20 ini, saudaraku, ini menyibak rahasia besar tentang zaman siang, di mana di sana ada hamba yang diutus sekitar jam 9 pagi, itu Henokh. Kemudian ada hamba yang diutus sekitar jam 12 siang, itu Noh. Di mana ada hamba yang diutus sekitar jam 3 petang, itu Musa. Saudaraku, di mana ada hamba yang diutus pada jam 5 petang, itu Elia, saudaraku. Nah, mereka semua hidup di bawah matahari. Kalau pengkhotbah katakan seperti itu, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus, pemilik kebun anggur itu datangnya di malam hari, karena memang datang di antara jam 19 dan 20, saudaraku. Roh Kudus kemudian dicurahkan, saudaraku, di sini. Setelah sesaat Tuhan Yesus diangkat naik ke surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan, saudaraku, menjadi laksana bintang-bintang. Ketika kita tidak melihat rembulan di langit, maka kita melihat petunjuk bintang. Saudaraku, kita akan melihat terang dari bintang. Seperti halnya ditulis oleh Daniel, bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya laksana bintang-bintang di langit, kekal selama-lamanya. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan seperti itu. Jadi 3000 tahun pertama ini adalah zaman siang, di mana Allah Bapa yang berkuasa. Kemudian di sana ada hamba-hamba yang diutus
jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, kemudian jam 5 petang. Saudaraku, kemudian saudaraku, 3.500 tahun yang kedua, saudaraku, di mana ini totalnya 7.000 tahun ya, saudaraku. Ini 1.000 tahun pertama, 1.000 tahun kedua, 1.000 tahun ketiga, 1.000 tahun keempat, 1.000 tahun kelima, 1.000 tahun keenam, dan ini 1.000 tahun ketujuh. Saudaraku, 3.500 tahun yang pertama ini adalah zaman matahari atau zaman siang. Kalau kita Kejadian katakan, semua dibatasi oleh asas pagi dan petang, saudaraku. Kemudian 3.500 tahun yang kedua, sejak zaman Tuhan Yesus Kristus atau Sang Rembulan itu muncul, kemudian Roh Kudus dicurahkan, bintang-bintang itu gemerlapan menjadi petunjuk seluruh penjuru bumi, maka saudaraku, ini disebut zaman malam, saudaraku, 3.500 tahun yang kedua ini, saudaraku. Sejak Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan, kemudian zaman gereja ini kurang lebih, karena tadi Matius pasal 20 itu dikatakan juga kira-kira, saudaraku, Henokh itu diutusnya, saudaraku, jam 9 pagi. Makanya, saudaraku, ini juga saya tidak akan mengatakan hari, tanggal, bulan, dan tahun kedatangan Tuhan. Itu nggak boleh. Tuhan sendiri tidak ngomong seperti itu. Saudara, zaman gereja itu 2000 tahun yang nanti akan diakhiri dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Nah, ini Tuhan Yesus datang yang kedua ini kalau di dalam jam besar Tuhan Yesus Kristus itu adalah sekitar jam 2 dan 3 malam. Makanya seperti tadi saya sampaikan, kalau orang Jawa atau tradisi kebiasaan orang dimanapun itu, kalau mimpi antara jam 2 sampai jam 3 malam itu disebut mimpi yang bermakna. Kalau di dalam bahasa Jawa itu disebut mimpi puspo tajem. Kemudian setelah itu biasanya, saudaraku, saat istirahat lelap itu jam 3 sampai jam 6. Nah, kadang sudah ada yang bangun juga, saudaraku. Di sini kerajaan 1000 tahun damai. Setelah Tuhan Yesus Kristus datang, maka ada kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, jadi Henokh, kemudian Nuh, kemudian Musa, kemudian Elia, ini adalah pekerja kebun anggur Tuhan yang diutus pada pukul 9 pagi, pukul 12, pukul 3 petang, pukul 5 petang. Sedangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan kebun anggur yang datang di malam hari di sini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini ada rahasia yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara, kita akan membaca pengakuan dari orang yang hidup di bawah matahari. Orang yang hidup di 3.500 tahun pertama. Ini orang yang sangat berhikmat, raja besar. Kita akan membaca Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 14. Pengkhotbah. Ya, kita cari dulu. Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 14 dibaca, Pak Nendra. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Iya, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Ini orang yang paling berhikmat pada masa itu, saudaraku. Paling kaya dan paling pinter, saudaraku. Kemudian ayat 13. Aku membulatkan hatiku. Iya, Salomo itu membulatkan hatinya untuk memeriksa dan menyelidiki. Nah, Salomo yang penuh hikmat, yang cerdas, yang pintar, yang penuh hikmat itu memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Terus segala yang terjadi di bawah langit. Iya, yang terjadi di bawah langit. Itu artinya siang dan malam. Terus itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Iya, ayat 14.
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Saudara, ini pengakuan raja besar Salomo, anak Daud. Dia mengakui bahwa dia hidup di bawah matahari. Saudaraku, artinya apa? Ini secara rohani menunjuk kepada satu masa di mana masa itu berlaku kepemimpinan Allah Bapa. Di mana di dalam kepemimpinan Allah Bapa itu kalau ada orang bersalah langsung dihukum, seperti ada Nadab dan Abihu dan banyak lagi contoh-contoh. Saudaraku, begitu orang keliru langsung dihukum. Seperti seorang bapak mendidik anaknya, kalau anaknya masih kecil, saudaraku, kadang untuk menasehati anak itu perlu diselentik telinganya, dijentik pakai pakai ujung jari telinganya sampai nangis. Kadang kalau lebih bandel lagi ya dipukul dengan rotan anak itu. Itulah kepemimpinan Bapa di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Jadi kitab perjanjian lama itu tidak hanya menceritakan zaman Musa saja, saudaraku, tetapi menceritakan semenjak zaman Adam. Oleh karena itu kita bisa tahu, saudaraku, keseluruhan apa yang digelar oleh Tuhan semenjak zaman Adam hingga akhir zaman, karena semua diceritakan di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Salomo dia mengaku hidup di bawah matahari. Salomo itu ya sekitar di sini ini, saudaraku, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, saudaraku. Pembangunan Bait Suci Allah itu sekitar di sana, saudaraku. Nah, ini pukul 16 atau jam 4 sore Salomo kurang lebih di sini. Saudaraku, ini boleh saudara kembangkan ya. Dan saya berterima kasih kalau ada yang mengembangkan lebih baik lagi, karena ini menyangkut rahasia detail yang nanti akan membuka wawasan pembukaan rahasia firman tentang segala sesuatu yang menyebut tentang siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kemudian akan membaca pengakuan orang yang penuh hikmat, yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang hidup di malam hari. Saudaraku, ini Rasul Paulus, saudaraku. Kita akan membaca Roma pasal 13 ayat 11 sampai 13. Roma, ya kita akan mencari dulu. Roma ya, dibaca Pak Nindra, Roma 13 ayat 11 sampai 13. Hal ini harus kamu lakukan, Iya, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, iya, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. iya, supaya kamu bangun dari tidur terus. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita Iya, keselamatan sudah lebih dekat. Terus? daripada waktu kita menjadi percaya. Iya, terus? Hari sudah jauh malam. Iya, hari sudah jauh malam. Rasul Paulus nulisnya tuh di sini, saudaraku. Nah, saudaraku, di sekitar sini ini, di dalam skema, ini pengakuan oleh Rasul Paulus. Dilanjut. Telah hampir siang, Iya, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. amin. Jadi, saudaraku, ini pengakuan Rasul Paulus, orang yang hidup di zaman malam. Saudaraku, orang yang hidup di bawah kepemimpinan rembulan dan bintang. Orang yang hidup di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saudaraku, jadi ini skema secara jam besar Tuhan Yesus Kristus. Ini bisa disempurnakan lagi, saudaraku. Jadi kalau saya mendapatkan sesuatu, ilham roh itu tidak membuka kemungkinan untuk disempurnakan oleh orang-orang lain, ya. Saudaraku, jangan kolot. Punyaku sudah paling betul, saudaraku. Jangan, karena saudaraku nanti akan ada penyempurnaan yang lebih detail. Coba kalau jam-jam ini nanti
diubah lagi menjadi lebih kecil, nanti akan lebih detail lagi mengenai waktu ini, saudaraku. Mengenai tentang zaman-zaman Habel, zaman Salomo membangun bait suci, zaman Abraham, kemudian zaman-zaman perjanjian baru. Nah, posisi kita saat ini di sini ini, saudaraku. Kita saat ini posisinya sudah di sini, mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan kita akan segera masuk Yerusalem, masuk kerajaan 1000 tahun damai, dan kembali lagi kepada kekekalan di dalam surga samawi, Yerusalem baru yang turun dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat gelaran secara vertikal dari jam besar Tuhan tadi. Saudaraku, nah seperti ini. Ya, ini error, sebentar. Ini secara vertikal jam besar Tuhan Yesus Kristus. Skema zaman menurut Wahyu pasal 12 ayat 1. Jadi pagi dimulai dari sini, ini zaman Adam. Kemudian zaman Henokh ini 3017 sebelum Masehi, ini di sini jamnya jam 9 tadi kalau kita gulung di dalam bentuk jam besar Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Noh ini tahunnya 2348 sebelum Masehi, ini sekitar jam 12 siang, ini pas ya terik-teriknya matahari. Saudaraku, kemudian saudaraku, iman lahir itu di zaman Abraham, saudaraku. Nah, saudaraku, kemudian Musa, saudaraku, ini diutus sekitar jam 3 petang. Ini kalau tahunnya 1491 sebelum Masehi. Nah, setelah Musa, kemudian Elia ini diutus jam 5 petang, ini tahunnya 896 sebelum Masehi. Kemudian setelah Elia, ini ada zaman Nabi Maleaki, ini Tuhan nggak mau berbicara selama 400 tahun, ini laksana matahari itu tenggelam, saudaraku. Nggak ada bicara, nggak ada firman, matahari tenggelam. Kemudian sudah itu muncullah rembulan atau Tuhan Yesus di sini, saudaraku. Muncul Tuhan Yesus Kristus setelah 400 tahun matahari itu tenggelam, ibarat sore gitu. Saudaraku, matahari setelah matahari itu tenggelam, kan rembulan tidak langsung kelihatan, saudaraku. Menunggu beberapa saat setelah cahaya matahari itu betul-betul mengecil atau betul-betul redup, baru nanti rembulan itu nampak. Demikian pula Tuhan Yesus itu nampak, saudaraku, di sini. Setelah 400 tahun bangsa Israel itu didiamkan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus lahir, saudaraku. Inilah sang rembulan, terang dari rembulan, saudaraku. Rembulan atau Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sesaat setelah itu, di zaman Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan laksana bintang-bintang yang menerangi malam hari. Ini zaman malam, saudaraku. Kemudian terus ke sini sampai kita ini di sini, saudaraku. Saat ini kita di sini sudah hampir sampai kepada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di sini. Kita sudah hampir di sini ini, saudaraku. Nah, saudaraku, kita harus mengerti. Dan saya tidak akan menyatakan mengenai kapan hari, tanggal, bulan, tahun kedatangan Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus pun tidak tahu, tidak mau mengatakannya. Hura dan Hemera itu Tuhan Yesus Kristus nggak mau mengatakannya. Saudaraku, saya pun nggak mau mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi dengan pelajaran ini kita menjadi tahu bahwa kita sudah sangat dekat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara ingat, 3.500 tahun pertama ini zaman siang, yang memimpin, memegang amanat terang adalah Bapa, Sang Matahari. Kemudian kitab yang diturunkannya di saat matahari menyinari atau memimpin ini, saudaraku, saat Bapa memimpin ini, kitab yang diturunkan adalah
kitab perjanjian lama, Kejadian sampai Maleakhi. Kemudian 3.500 tahun yang kedua, ini yang memimpin adalah rembulan dan bintang-bintang. Dan saudara kenal kitab yang memimpin atau terang yang memimpin pada saat zaman malam. Ini adalah perjanjian baru, 4 Injil, kemudian Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Itu yang membimbing kita pada saat malam hari, karena nggak ada matahari, saudaraku. Makanya kita harus melihat kepada Yesus dan Roh Kudus. Kita harus melihat pada rembulan dan bintang kalau ingin mendapat petunjuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah di sini kita menjadi jelas juga, ini kaitannya dengan perjalanan iman di bumi. Ini 2000 tahun pada zaman Abraham itu iman lahir. Kemudian pada zaman Musa itu iman di bumi itu ibarat kanak-kanak. Kemudian pada saat Tuhan Yesus Kristus datang itu iman di bumi ibarat dipertunangkan, saudaraku. Kemudian saat kita sekarang ini iman di bumi itu diibaratkan mempelai yang berpakaian matahari, bulan dan bintang yang siap menikah. Saudara, kiranya dengan penjelasan ini saudara mendapat berkat. Jadi ini bisa dilihat di dalam bentuk datar menjadi skema seperti ini, tetapi bisa juga dilihat di dalam bentuk global, jam besar Tuhan Yesus Kristus di dalam bentuk seperti ini. Jadi ini zaman siang, ini zaman malam. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ini zaman siang, ini zaman malam. Saudaraku, saudara perhatikan baik-baik, ini pelajaran yang luar biasa. Nah, artinya apa? Di akhir zaman, sebagai gereja yang siap menikah, bahkan melahirkan orang-orang yang harpaso, kita harus berpakaian matahari, rembulan, dan bintang, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Artinya bimbingan dari Bapa yang berwujud kitab perjanjian lama itu harus tetap kita pegang. Demikian pula, saudaraku, rembulan yang merupakan perkataan Tuhan Yesus yang ada di keempat Injil itu juga harus kita pegang erat. Kemudian 12 bintang, kemudian bintang-bintang, saudaraku, yang wujudnya itu adalah Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. Itu juga harus menjadi pakaian kita. Jadi matahari, rembulan, dan bintang ini harus menjadi pakaian orang-orang bijaksana di akhir zaman, sehingga tahu masa kita mempersiapkan diri, ya saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.